yang terus ada di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang, tidak sama seperti kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa sukacita, kami membawa kemenangan, kami membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kau mengurapi setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan sendiri akan memakai kami menjadi alat tangan-Mu untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Sehingga melalui pelayanan kami pada pagi hari ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menaikkan pujian syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudah. Puji Tuhan, amin. Kita akan angkat satu pujian lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhanku. Haleluya. sekali
langkahku diatur oleh Tuhanku. Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita ulang dari awal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhanku, diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga, rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Kita percaya bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Kami akan membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami memberikan kesempatan. Sekali lagi kami membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kami persilakan. Baik, jikalau kita tidak ada, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih-benih firman yang akan disampaikan kepada kita menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami, agar firman-Mu ada tempat di dalam hidup kami, sehingga bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan kami, buah-buah roh dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus. Hamba sadar akan keterbatasan hamba-Mu, tetapi biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan yang menaungi kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Bapa dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menaikkan pujian syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa kalau hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini
karena ada kerinduan, ada kehausan. Ya. Mungkin ada di antara kita yang tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini, mungkin karena malamnya begadang sehingga tidurnya kebablasan ya, sampai tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Tapi pada saat pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, pasti ketika kita pulang ada sesuatu yang berbeda. Ya, jangan sama, ya, datang punya persoalan, kemudian wajah kita tidak ada sukacita, pulang juga sama. Jangan sampai ya. Jadi pulang beda, ada sukacita. Sehingga ketika pulang, kamu dari mana? Dari gereja. Wah, sukacita sekali. Tadi waktu kamu pergi, wajahnya seluntrut. Tapi kamu pulang sekarang dengan sukacita. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pada pagi hari ini tentang kedewasaan rohani, ya, kedewasaan rohani. Ya, kita akan lihat di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Yang akan mendasari kita dalam firman Allah pada pagi hari ini. Efesus 4 ayat 13 sampai 15 saya akan membacakan. Pastikan bahwa saudara sudah menemukannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar hal ini. Kedewasaan rohani adalah sebuah proses yang diharapkan oleh setiap warga gereja, setiap jemaat. Seharusnya setiap kita punya kerinduan untuk bertumbuh. Kalau kita belajar tentang IPA, bahwa semua yang hidup itu bertumbuh, bisa menjadi besar, bisa menjadi lebih tinggi, dan berkembang biak, bertambah banyak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki kehidupan rohani, seharusnya kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Jadi setiap orang menginginkan kedewasaan rohani agar tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Orang Kristen usianya sudah 50 tahun lebih tapi masih bayi rohani. Ya. Jadi ternyata bahwa kedewasaan rohani itu bukan secara otomatis. Ya. Semakin orang semakin bertambah umurnya, kemudian semakin dewasa rohani, itu belum tentu. Belum tentu itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang yang lahir baru akan menuju proses pendewasaan rohani dan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi setiap orang yang lahir baru itu akan menuju proses kedewasaan. Tahun 93 saya pergi dengan tim pergi ke Papua. Mungkin ada kalian ya, ada yang belum lahir. Ya. Tahun 93. Saya membawa teratat yang isinya tentang kelahiran baru. Dan di sana saya membagikan kepada setiap orang yang ketemu. Bayar enggak? Enggak bayar, saya kasihkan semua. Kasih satu. Kemudian di pasar itu saya bagi-bagi gitu. Karena di Papua banyak orang Kristen, jadi berani kalau di sini bisa tangkap polisi.
Ya, tentang kelahiran baru. Ya. Orang yang lahir baru itu adalah sebuah proses untuk menuju kepada kedewasaan. Bukan Kristen keturunan. Kadang-kadang Kristen keturunan itu kadang-kadang terus jadi bayi rohani, tidak bertumbuh. Contohnya apa saudaraku? Contohnya kalau mau datang ke gereja aja harus diingatkan. Besok minggu ya ke gereja, jangan lupa. Gitu ya. Kemudian tidak menyadari juga bahwa besok pagi itu ada ibadah, seharusnya jangan tidur terlalu malam, begadang, minum kopi. Akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertumbuhan rohani tidak secara otomatis bersama berjalannya waktu atau dengan bertambahnya umur kita akan menjadi dewasa secara rohani. Bisa ditayangkan yang kedua ya. Next. Di situ ada ya. Saya tulis di situ. Jadi ada proses yang akan Tuhan kerjakan dari waktu ke waktu. Tuhan itu memproses kita. Bagaimana cara Tuhan memproses kita? Biasanya kita diuji dengan orang yang terdekat kita. Untuk mendewasakan kita, kita tidak berjalan mulus. Dalam kehidupan ini pasti Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada masalah mungkin dengan orang yang paling dekat. Kalau dalam keluarga itu orang terdekat itu suami atau istri atau anak. Untuk membentuk kedewasaan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita ini sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi dewasa. Bukan terus menjadi anak-anak. Selanjutnya, ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Nah ini ya, ada ciri-ciri. Next lanjut. Ya, ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Nanti saudara bisa menilai diri sendiri ya. Saya seperti apa gitu ya. Nanti di situ bisa kalian lihat sendiri. Saudara bisa lihat sendiri. Yang pertama ada statis. Kehidupan rohani yang tidak bertumbuh sehingga hidup secara duniawi. Yang dipikirkan selalu duniawi. Tuhan nomor yang keberapa? Yang penting bisa menyenangkan hati saya, menyenangkan diri sendiri, tidak berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu kekanak-kanakan. Kalau anak-anak, coba lihat anak-anak, itu selalu kalau kita pikir kok anak-anak egois sekali ya, kalau punya sesuatu maunya untuk dirinya sendiri. Kalau ada mainan banyak, dia maunya semuanya untuk saya. Kemudian baru dikatakan, harus berbagi. Jangan untuk diri sendiri, tapi berbagi. Kalau ada 2 dibagi satu-satu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ciri-ciri kerohanian yang kekanak-kanakan itu adalah statis. Lebih mementingkan hal-hal yang duniawi. Lebih mementingkan hal-hal yang bersifat sementara saja. Yang rohani diabaikan. Saya mengajar anak-anak, saya selalu nanya sama anak-anak, hari Minggu kamu ke gereja enggak? Enggak Pak, kenapa enggak ke gereja? Bapak saya sama ibu saya itu nganter kakak saya main sepak bola, latihan sepak bola. Berarti latihan sepak bolanya lebih penting daripada Tuhan. Ya, ini termasuk kekanak-kanakan enggak ini? Ya, seharusnya kan Tuhan dulu baru latihan sepak bola. Kemudian kamu yang harus ajak orang tuamu ke gereja. Kemudian minggu berikutnya saya nanya lagi, hari Minggu kamu ke gereja enggak? Ke gereja Pak, sama siapa?
sama bapak sama ibu. Kakak diajak enggak? Ya. Kemudian saya nanya sama kakaknya, karena kakaknya itu juga sekolah yang sama. Saya nanya lagi, hari Minggu kamu ke gereja enggak? Ke gereja. Siapa yang ngajak? Yang ngajak adik saya. Ini mau ke gereja aja masih diajak-ajak ya, masih diajak. Ya. Kalau di surga bisa diajak enggak kira-kira? Bisa diajak enggak? Ayo masuk surga, ayo. Ayo ikut saya. Apa gitu bisa ya? Bisa enggak? Bisa. Ya. Masalah surga dan neraka itu adalah pribadi. Walaupun suami atau istri, anak. Enggak bisa. Nek orang Jawa neraka apa namanya? Kalau apa namanya? Surga nunut, neraka katut. Kebalik ya. Ya. Jadi tidak seperti itu. Enggak bisa. Segala sesuatu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, emosional. Ketidakstabilan dalam emosi dan tidak bisa menguasai diri sehingga banyak perselisihan. Apalagi anak-anak muda. Kalau sudah merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, maka tidak mudah untuk mengalah. Tidak mudah untuk sabar. Segala sesuatu dilakukan dengan emosional. Pukul dulu, kemudian urusan belakang. Urusannya sama Pak Polisi nanti. Bisa itu terjadi. Emosional. Nanti saudara bisa membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Ya. Segala sesuatu menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak mampu mengendalikan diri. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, maka segala sesuatu dikuasai oleh dirinya sendiri, dikuasai oleh kekuatannya sendiri. Tidak minta hikmat Tuhan. Segala sesuatu dilakukan secara emosional. Tidak bisa dengan sabar. Kalau ada masalah seharusnya bisa dibicarakan dengan hati yang dingin, pikiran yang jernih. Tapi karena emosional, maka langsung melakukan tindakan tanpa dipikir panjang. Itulah ciri-ciri kekanak-kanakan. Seperti anak-anak remaja sekarang ini kan di Jogja ini ada yang namanya klitih ya. Namanya klitih itu anak-anak remaja itu ditantang gini. Coba kalau kamu memang laki-laki, tuh orang yang lewat itu kamu bacok aja. Kemudian siapa enggak berani, saya laki-laki kok. Langsung bacok ya. Sehingga orang jadi korban. Hanya karena apa? Hanya karena disuruh sama temennya. Kalau kamu enggak lakukan, kamu enggak laki-laki, kamu bukan orang pemberani. Pernah ada seorang perempuan yang dikejar ini sama klitih ini. Sampai ketakutan luar biasa. Untung di situ ada warga, kemudian dihadang oleh warga. Ini terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bisa mengendalikan diri. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengendalikan diri. Sabar. Kalau ada masalah, kita bicarakan dengan baik-baik, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan cara kita, tapi kita dengan cara Tuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Anak-anak enggan dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Kemudian ketika diberi kepercayaan, tidak dilakukan dengan baik.
Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil dulu. Kalau kita dalam hal yang kecil, kita bisa bertanggung jawab, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Kalau tanggung jawab yang lebih besar kita bertanggung jawab, Tuhan akan terus tambahkan lagi yang lebih besar lagi. Kalau saudara dipilih menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua kaum muda, ketika saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, maka suatu saat nanti saudara bisa menjadi pemimpin yang lebih besar lagi. Tuhan mengajarkan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau yang perkara kecil aja kita tidak bisa bertanggung jawab, maka Tuhan pun juga tidak akan pernah memberikan kita perkara yang lebih besar. Pada waktu saya sekolah Alkitab itu, kalau praktek itu harus nyapu gereja, ngepel gereja. Ngepel nggak pakai ini, delosor gitu ya. Jadi siapapun, mungkin latar belakangnya walaupun orang kaya masuk sekolah Alkitab ya gitu sama. Ada yang nggak pernah ngepel di rumah ya nanti ngepelnya maju gitu. Jadi bukan tambah bersih tapi malah tambah kotor. Ada ngepel, nah itu sudah kelihatan tuh kalau di rumah nggak pernah kerja. Kemudian kosek WC itu biasa, ya. Nek zaman sekarang ini sekolah Alkitab lebih enak ya. Sekolah Alkitabnya kan tidak seperti sekolah Alkitab saya dulu, ya. Praktek itu nyuci piringnya Pak Pendetanya, ya. Kita diajar untuk merendahkan diri. Kalau sekarang yang praktek-praktek sekarang itu nggak mau itu, ya, nggak mau. Apalagi suruh nyuci piringnya Pak Pendetanya, curi sendiri gitu ya. Dulu seperti itu, sampai seperti itu. Saya belajar juga seperti itu. Diajar untuk kita bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Nanti kalau sudah hari Jumat itu sore itu sudah berangkat, semuanya berangkat untuk praktek, ya, udah praktek, kemudian nanti Sabtunya pagi itu sudah bersih-bersih gereja, ya, bersih-bersih gereja, ngepel, lap-lap segala macam, ya, kemudian baru Sabtunya sore nanti ada ibadah. Kadang-kadang ketika ditinggal sama pendetanya itu bisa juga nanti ikut kaum wanita juga, menyampaikan firman Tuhan untuk kaum wanita juga. Jadi kita belajar dalam perkara-perkara kecil. Kalau saudara dalam pekerjaan nanti, jangan saudara ketika lulus menjadi sarjana kemudian aku mau kerja yang gajinya langsung banyak. Semua orang itu seperti itu. Tapi justru saudara nanti akan kecewa ketika saudara dapat gaji kecil. Tapi ketika saudara mengatakan aku mau bekerja berapapun gajinya, sekecil apapun gajinya, saya mau belajar tekun, suatu saat nanti saudara pasti akan dipercayakan yang gaji yang lebih besar. Saudara tahu, saya ketika menjadi guru, saya digaji itu berapa saudaraku? 1 tahun itu cuma 100.000. Saudara bisa bayangkan? Enggak usah dibayangkan. Karena enggak bisa dipikir itu. Uang sabun aja coba 100.000, coba kalau saudara bayangkan. Tapi saya tetap belajar, saya katakan nomor 1, saya melayani Tuhan. Itu yang saya pegang, saya melayani Tuhan. Kalau saya tidak dapat honor dari sini, pasti Tuhan memberikan berkat lain. Cuma itu. Kemudian tahun 2009 saya harus pindah ke Gunung Kidul. Karena mertua saya sudah tua, kemudian perlu pendampingan kami. Ya. Kami harus ngelaju. Kami dikasih honor berapa saudaraku? 500.000.
honor dari sekolah itu 500.000 saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara ada yang dikirim cuma 500.000, ada di sini. Saya sudah berkeluarga loh saudara. Kemudian anak saya itu SMA mau masuk sekolah tinggi, mau kuliah. Saya bilang kuliah saja, pasti Tuhan tolong. Kemudian saya bilang gini, kamu kuliah gak usah kos. Nek kos itu mikirnya gini, kos itu bayar kos, makan, udah segala macam. Udah tak ajak ngelaju saja. Ngelaju setiap hari. Kalau berangkat saya hampirkan di kampus, kemudian kembali saya hampiri lagi. Kemudian biayanya dari mana? Tuhan yang membiayainya. Saudara bisa bayangkan, saya tidak punya sponsor. Dan saya juga tidak pernah minta mertua. Ya, tanya sama istri saya, enggak pernah saya minta mertua. Pak, Bu, tolong ini anak saya mau bayar kuliah. Enggak. Tapi saya cuma percaya sama Tuhan. Kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti tolong saya. Dan anak saya bisa selesai, kuliah bisa selesai, dan sekarang udah kerja. Selesai S1, kemudian anak yang kedua sekarang kuliah. Kemudian saya setia terus. Temennya itu dinaikkan honornya, saya juga enggak apa-apa. Ya, ini teman saya dinaikkan honornya, saya juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Tetapi ketika mengikuti ujian untuk masuk ke ASN, ya, waktu itu saya bingung, wah ini mau ujiannya yang mau apa ini, saya bingung. Nanti yang keluar apa? Saya enggak belajar, saya cuma gini sama diri saya sendiri. Tuhan, kalau orang kan ada 3 yang seperti saya. Kalau orang 2 ini yang tidak kenal Tuhan ini diterima, saya harus diterima. Kalau enggak Tuhan saya malu. Cuma gitu aja. Dan pada akhirnya Tuhan luar biasa. Saya diterima. Ini tanggung jawab saudaraku. Kemudian yang keempat, egois. Hanya menuntut dan meminta apa yang bisa diberikan oleh Tuhan dan orang lain. Kemudian mementingkan dan mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, bahkan Tuhan. Diri sendiri lebih penting. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk orang lain aja tidak, apalagi Tuhan. Ini menunjukkan kekanak-kanakan. Kemudian selanjutnya, belum teruji, belum pernah mengalami kemenangan-kemenangan dalam masalah mengatasi masalah kehidupan. Kalau ada masalah, belum pernah mengalami selesai masalahnya. Kalau ditanya gimana masalahmu, masih terus ada masalah. Bisa selesai enggak? Kayaknya enggak selesai-selesai ini masalahnya. Selalu terus ada. Tidak pernah mengalami kemenangan. Kemudian tidak berani menghadapi masalah dan tantangan, takut. Inilah ciri kekanak-kanakan. Kemudian selanjutnya, yang sekarang ini yang perlu ada di dalam diri kita. Next selanjutnya, ciri-ciri kedewasaan rohani. Ya. Kerohanian yang terus bertumbuh. Memiliki disiplin dan rela menerima didikan. Kalau orang itu sudah merasa hebat, seringkali kalau diingatkan itu merasa direndahkan, betul ya? Ada gitu ya. Kadang-kadang merasa direndahkan. Padahal diingatkan supaya lebih baik. Tapi seringkali kita tidak mau. Tetapi ketika kita rela menerima didikan, maka kita pasti akan mengalami pertumbuhan. Dan kita akan menjadi dewasa secara rohani. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya, menurut pencipta, yaitu Allah. Jadi kita ini mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Cara berpikir kita diperbarui, gaya hidup kita diperbarui, sikap hidup kita diperbarui, perilaku kita juga diperbarui oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama, tetapi kita menjadi pribadi yang berbeda. Bahkan ada kemiripan dengan Tuhan Yesus. Ada nyanyian yang mengatakan seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Mau seperti Yesus. Jangan mau seperti Michael Jackson. Tapi mau seperti Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, hidup yang menghasilkan buah. Di dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, maka kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, rindu untuk melayani Tuhan. Jangan mau kepengen dilayani terus, tetapi melayani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Kita mau melayani. Kalau semua orang yang hadir pada pagi hari ini rindu untuk melayani Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa. Melayani Tuhan. Jadi hidup ini harus menghasilkan buah. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Orang yang dewasa di dalam rohani ada kasih. Kemudian ada sukacita. Wajahnya penuh dengan sukacita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi sukacita itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga harus ada juga dalam diri kita. Tuhan Yesus berfirman, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Tidak seperti dunia memberikan. Berbeda. Sukacita damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu hanya bersifat sementara saja. Kalau saudara sedang sedih, untuk menghibur diri kemudian saudara nonton pelawak yang paling lucu di dunia ini. Saudara bisa tertawa-tertawa di situ. Terbahak-bahak sampai perutnya mungkin sampai kenceng-kenceng. Ya. Tapi ketika saudara pulang sampai di rumah, apakah saudara masih tertawa? Kalau masih tertawa berarti saudara sudah berubah. Berarti saudara sudah tidak lagi apa? Benar hidupnya. Ya kan? Kalau sampai rumah udah masih tertawa kan aneh. Tertawanya itu ya ketika nonton itu. Tapi ketika sampai di rumah, kesedihan akan muncul kembali. Karena apa? Karena itu yang diberikan oleh dunia. Tetapi damai sejahtera yang sukacita yang diberikan oleh Tuhan, dalam kondisi apapun juga damai sejahtera dan sukacita itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun gak punya duit pun kita tetap bersukacita. Amin. Nek tanggal tua wajahnya tetap ceria. Jangan nek tua jalannya kenapa? Belum dikirim. Belum ditransfer. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mengandalkan manusia.
Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu bisa lupa. Ya kan? Manusia itu bisa lupa. Manusia itu bisa lupa. Kemudian manusia itu juga mengalami dalam keadaan kondisi yang kekurangan sehingga kita tidak dikirim lagi, tidak ditransfer lagi. Kemudian kita mau apa? Apakah kita nuntut orang tua kita? Kok belum dikirim toh? Orang tua sabar, ini baru mau dicarikan, kan kasihan malah. Doa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Kita kan punya Tuhan, Tuhan itu kaya. Kalau Tuhan belum kita jawel ya Tuhan diam aja. Iya kan? Ketika kita datang sama Tuhan, mungkin dengan cara yang luar biasa Tuhan akan melakukan mukjizat. Saya belajar dari situ. Saya belajar dari penderitaan. Tetapi justru memberikan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita mengalami diizinkan Tuhan mengalami penderitaan apapun, kita tetap terus bersuka cita. Uang aja nggak punya, kok ada orang datang, "Bu, saya pinjam duitnya," saya ketawa tuh. Wong saya aja juga nggak punya duit, orang mau pinjam duit. Karena apa? Karena kami selalu bersuka cita. Orang itu melihat kami itu wah, sudah hidupnya berkecukupan dan lain sebagainya. Padahal kami yang mengalami itu juga mikir juga. Ini untuk bayar ini, untuk bayar itu dan lain sebagainya. Inilah perbedaan. Orang yang menghasilkan buah pasti akan menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kesabaran. Kita harus sabar. Kalau hari ini belum dikirim, doa lagi saudara. Transfer. Nunggu Tuhan tolong. Tuhan berkati. Kalau hari ini masalahnya belum selesai, sabar. Pasti nanti Tuhan akan buka jalan. Kemudian kemurahan. Orang yang murah hati itu orang yang suka menolong orang. Ketemu dengan orang senyum ada orang suka. Betul ya? Kalau kita ketemu sama orang kemudian kita buang muka. Ini anak Tuhan tapi kalau ketemu orang buang muka. Kita senyum ada. Orang itu sudah senang. Disenyumi saja kita sudah senang. Nek orang Jawa itu bilang diuwongke, dimanusiakan. Ada kemurahan hati. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada di dalam diri kita. Kalau belum ada, minta sama Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan mengerjakan itu di dalam hidup kita. Tidak mudah saudaraku. Jadi anak Tuhan itu tidak semudah cuma terima Tuhan Yesus kemudian selesai, tidak. Ada proses yang Tuhan kerjakan. Kemudian lanjut, lanjut. Selanjutnya adalah mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Membuat keputusan dan pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Ya, mengerti tujuan hidupnya. Lah aku hidup ini untuk apa? Ditakoni, kamu mau hidup untuk apa? Ya, aku hidup ini untuk nanti saya bisa bekerja, punya istri atau punya suami, membangun rumah tangga. Apakah seperti itu tujuan hidup? Tidak. Tuhan itu punya rencana yang jauh luar biasa dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hidup kita harus mempermuliakan namanya. Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan menciptakan manusia. Tapi Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Yang harus menyembah siapa saudaraku? Kita. Kita menyembah Tuhan.
Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 di situ dikatakan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Berlari untuk mencapai tujuan. Setiap orang harus punya tujuan hidup. Setiap pribadi kita harus punya tujuan hidup. Kalau saudara membangun keluarga pun, saudara juga harus memiliki tujuan hidup. Kenapa aku harus berkeluarga? Harus punya tujuan hidup. Kenapakah saya harus kuliah? Ada tujuan hidup. Jangan alasannya supaya saya bisa meninggalkan kampung halaman. Karena saya sudah bosan di kampung halaman, saya pergi mau merantau. Kemudian saya pergi ke Jogja ini. Kalau tujuannya hanya seperti itu, sia-sia saudaraku. Tetapi kalau saudara pergi dari Papua, dari Kupang datang ke tempat ini dengan tujuan aku mau kuliah, aku harus selesai. Jangan ditunda-tunda kalau skripsi saudaraku. Menunda skripsi itu bikin orang tambah lama. Ya. Saya sama anak saya bilang, nek skripsi harus langsung, jangan nunggu dulu, besok, nggak jadi. Skripsi harus kerjakan, tapi bagaimana caranya memulainya skripsi? Dulu ada anak Papua di sini yang sekarang udah pergi ke Papua, ya sudah S1. Dia bilang sama saya, Pak gimana skripsinya Pak? Kamu datang aja ke Gunung Kidul, datang ke Gunung Kidul. Kemudian saya lihat skripsinya itu, bahasanya itu masih bahasa hari-hari, bukan bahasa ilmiah. Wah kalau seperti ini nggak bisa ini. Kemudian seharusnya begini, yang bahasa ilmiah nggak boleh seperti ini. Kemudian saya rubahin semua ini, seperti ini, ya seperti ini. Kemudian akhirnya apa saudaraku? Dia selesai, wisuda. Saya katakan pokoknya kalau skripsi harus langsung dikerjakan. Kamu cari buku-buku. Caranya kamu cari buku-buku yang mendukung skripsimu. Kemudian kamu minta di perpus, kamu fotokopi yang kamu ambil saja, nggak usah bawa bukunya. Fotokopi itu saja kamu ambil, kamu bawa berapa buku, kamu fotokopi yang perlu-perlu saja. Kemudian kamu ambil, kamu fotokopi covernya yang dari percetakan mana, tahunnya berapa, kamu copy saja. Kemudian kamu simpan. Nanti kalau sudah dapat 30 sampai 35 buku, sudah kamu siap untuk menyusun skripsi. Tidak perlu membawa buku yang banyak. Banyak orang bawa buku segini, sampai rumah cuma ditaruh. Lalu moco udah rasanya udah, ya kan, bukunya tebal gitu. Padahal kita cari aja yang mendukung skripsinya, sehingga kita cepat selesai. Saya katakan sama anak-anak saya, sama orang yang ketemu dengan saya, kamu skripsi caranya begini, cepat saudaraku, nggak perlu bawa buku yang banyak, ya kan? Pinjem perpus, ambil yang kira-kira itu yang untuk mendukung dalam skripsi itu, copy saja 3 atau sampai 5 halaman, covernya, kemudian fotokopi yang lain lagi, kemudian dibawa pulang. Tinggal berapa, cuma segini aja kita sudah dapat 5 sampai 6 buku. Ya kan? Enggak usah bawa buku segini. Wah, waduh. Kita bacanya sudah blenger, ya, orang Jawa bilang blenger. Ya. Itu caranya. Kemudian anak saya juga gitu, fotokopi saja. Ada anak teman saya itu juga kalau skripsi saya kasih tahu seperti itu. Ini caranya, jangan kamu bawa buku. Kamu perpus mana yang ada, pinjam saja. Kemudian bawa 2 atau 3, kamu copy, kemudian kembalikan pinjam lagi yang lain. Gitu cepat sekali. Kemudian kamu tinggal ambil, di cover itu sudah ada pengarangnya siapa,
kemudian tahunnya berapa, kemudian di situ dari percetakan mana. Nanti buat daftar pustaka. Selesai. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada tujuan. Ketika kita ini kuliah di tempat ini, ada tujuan. Nanti kalau aku sudah selesai, kemudian aku nanti akan begini. Kalau sudah nanti begini, saya mau begini. Tapi didoakan dulu. Berdoa, Tuhan, setelah saya kuliah saya mau kemana Tuhan? Kalau Tuhan memberikan pekerjaan, pekerjaan saya harus di mana? Kalau bisa, sekarang ini banyak orang yang kuliah tapi kerja tidak sesuai dengan jurusan. Ada yang jurusan matematika, kerjanya di bank. Ya kan, sudah enggak sesuai. Seharusnya kan bisa mengembangkan ya untuk anak-anak, ya untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dewasa dalam rohani adalah hidup berkemenangan, memiliki integritas dan komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita harus selalu hidup di dalam kemenangan. Jangan kita kalah dengan masalah, tapi kita harus menang walaupun ada masalah. Masalah apapun, kalau saudara mungkin masalahnya masalah perkuliahan, ya tadi bikin paper, kemudian bikin makalah, buat susun skripsi, mungkin masalah-masalah itu. Atau mungkin saudara tidak lulus, kemudian harus mengulang lagi. Kalau kita tekun, pasti kita bisa. Kita harus memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan, yang berkomitmen terus terhadap firman Allah. Kalau firman Allah itu ada di dalam hidup kita dan kebenaran itu menghidupi hidup kita, saya percaya tidak ada satupun yang bisa membuat kita takut dalam menghadapi apapun. Kenapa kita takut? Karena kita tidak ada di dalam firman Allah. Ketika kita ada di dalam kebenaran firman Allah, kita tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun. Kita tenang. Tenang. Kalau anak saya WA, ini butuh uang ini untuk bayar ini, saya bilang tenang, sabar. Paling lambat kapan kan gitu. Oh masih ada waktu, kan begitu. Kalau kita masih ada waktu cuma 5 menit aja Tuhan bisa melakukan mukjizat kok. Iya kan? Bisa melakukan mukjizat. Anak saya pernah, Pak, ini besok harus bayar untuk ujian skripsi. Waduh, saya belum pegang uang. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang dikerahkan oleh Tuhan. Minta nomor rekening saya. Saya juga bingung minta rekening saya. Kemudian saya kasih nomor rekening, tapi tidak saya kasih nama karena saya ragu. Minta rekening buat apa? Saya bilang gitu. Kok ini minta rekening? Saya kirim nomor rekeningnya, kemudian dibalas lagi. Rekeningnya ini bank apa? Kemudian namanya siapa gitu. Kemudian baru saya tulis. Karena saya nggak percaya. Bukan nggak percaya sama orangnya, tapi nggak percaya dengan kok ini minta rekening. Padahal saya sudah butuh, ya. Kemudian beberapa jam kemudian dikirim berkat, dikirim. Kemudian saya bilang sama anak saya, ini besok tuh bayar. Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa di luar kemampuan kita.
Kalau kita ini terus ada di dalam firman Allah, maka kita tidak akan hidup di dalam ketakutan, tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Pasti kita akan mengalami kemenangan. Saudara yang ada di tempat ini jangan takut. Mau skripsi siap. Mau apa saja siap bersama dengan Tuhan. Gak usah takut. Biasanya orang takut itu kalau menghadapi, tetapi ketika menghadapi, oh ternyata begini, ya kan? Banyak orang yang takut dengan ujian toh, waduh, kalau ujian nanti lulus enggak ya? Tapi ketika menghadapi ujian, ternyata, oh alah begini toh, ternyata juga lulus. Orang itu takut ketika menghadapi. Kemudian lanjut saudaraku, next lanjut. Di sini kedewasaan rohani tidak ditentukan usia kekristenan. Saya sudah menjadi orang Kristen udah puluhan tahun loh. Saya hafal Alkitab loh. Tapi kita hidupnya tidak menjadi berkat. Berarti kita tidak dewasa. Kita belum dewasa. Kemudian jabatan gerejawi. Walaupun punya jabatan gerejawi, mungkin sesuatu yang rohani. Apakah tentu orang itu mesti dewasa dalam rohani? Belum tentu juga. Kemudian pengetahuan rohani kita, mungkin sekolah teologi. Pengetahuan Alkitabnya sungguh luar biasa. Apakah mesti orang itu dewasa? Mungkin pinter dalam pengetahuannya, tetapi belum tentu dewasa ketika dia menghadapi berbagai persoalan hidup. Mungkin hanya dengan menggunakan cara-caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bisa itu terjadi. Kemudian orang punya karunia rohani. Belum tentu orang itu menjadi dewasa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada hari-hari terakhir, banyak orang akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku ini melakukan mukjizat demi namamu? Aku telah melakukan ini demi namamu. Kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau karena engkau telah melakukan kejahatan. Kalau sudah begitu bagaimana saudara? Ya, orang punya karunia. Tapi karena karunia itu digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri, karunia rohani itu hanya untuk dipamerkan kepada orang lain, kemudian ada yang dikomersilkan. Kalau mendoakan, kalau diundang khotbah, tanya, honornya berapa? Jemaatnya berapa? Kalau jemaatnya 100 bukan level saya. Saya itu 1000 orang. Kemudian pulang pergi, naik pesawat, itu berapa? Nah seperti inilah yang tidak dikenan Tuhan. Orang punya karunia itu diberikan gratis oleh Tuhan. Seharusnya diberikan gratis. Bukan tawar-menawar. Saudara dan saya ini diselamatkan oleh Tuhan, itu gratis. Saudara bayar? Enggak. Ketika saudara dan saya ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara ini sudah diselamatkan, sudah menjadi milik Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Setia kepada Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Jadi kalau ke gereja tidak perlu
ingatkan. Sudah datang. Ya. Kemudian lanjut. Jalan menuju kedewasaan rohani. Di situ ada gambarnya ya saudaraku, bayi ini. Ada bayi, kemudian tambah besar lagi, kemudian menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak. Ya. Itu jalan menuju kedewasaan. Ini kedewasaan secara fisik. Jadi kalau saya sampaikan tadi bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami pertumbuhan. Kalau kita memiliki kehidupan rohani, berarti kita juga akan bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, berarti kita menjadi orang yang mati rohani. Orang yang mati rohani nggak akan pernah bertumbuh. Nek mati ya sudah, nggak bisa bertumbuh lagi. Kecuali kalau orang itu bertobat di hadapan Tuhan, kemudian punya komitmen kembali, maka dia akan mengalami pertumbuhan iman. Bagaimana agar kita memiliki kedewasaan rohani, agar kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki komitmen terhadap firman Allah. Kalau Pak Khairul Anwar itu yang latar belakangnya sebagai gembong narkoba, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengatakan kalau orang-orang yang boleh melayani, orang-orang yang harus membaca Alkitab sampai selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dikatakan seperti itu. Ya. Jadi kita akan menuju kepada kedewasaan. Next, lanjut. Ciri-ciri bayi rohani. Kita kembali, ciri-ciri bayi rohani. Ciri-ciri bayi rohani itu adalah orang yang petobat baru. Maksudnya ya, petobat baru. Kemudian saya nanya, apakah saudara yang sudah Kristen tidak perlu bertobat? Halo? Perlu bertobat gak? Perlu bertobat. Saya aja dari kecil itu orang Kristen. Tapi ketika umur 17 tahun saya baru bertobat. Iya, bertobat. Menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena orang tua saya Kristen, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Istri saya juga dilahirkan dari keluarga Kristen. Dulu mertua saya yang laki itu belum bertobat. Kemudian ketika Tuhan sebelum panggil, percaya Yesus. Itu yang saya merasa lega. Karena apa? Dua-duanya mereka percaya Yesus. Kemudian kami bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Saya pernah melayani waktu saya pelayanan di daerah Ngarianak. Ada orang tua yang umurnya 90 tahun. Inginnya kepengen mati, tapi gak mati-mati. Susah saudaraku. Orang Kristen mau mati gak mati-mati. Ya karena sudah tua, kalau masih muda kepengen mati ya aneh ya toh. Gak mati-mati. Kemudian keluarganya gini, Om, Simbah itu hanya kepengen dipanggil Tuhan tuh gak bisa dipanggil Tuhan. Lalu bagaimana Om katanya? Ya sudah, saya sama anak-anak muda itu berpuasa. Ayo anak-anak muda, saya waktu itu praktek. Anak mudanya itu ternyata yang dekat sama saya itu cewek semua. Ya ada berapa 5, 6 cewek semua, yang laki saya sendiri. Ya. Kemudian kami datang ke Simbah itu, saya nanya sama Simbah itu, Mbah, apakah Simbah sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Simbah ini bilang apa? Lah saya ini sudah dari dulu itu menjadi orang Kristen kok. Iya Mbah, memang jadi orang Kristen, tapi apakah Simbah sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya belum. Nah hari ini Simbah harus terima Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Mbah, Simbah dulu berguru sama siapa? Dulu saya berguru sama kakek saya. Jadi dia dikasih ilmu.
Sehingga mau mati nggak bisa-bisa. Nah ini Mbah, saya bilang, ini harus dilepaskan. Lah apa bisa? Bisa bersama Tuhan Yesus. Kemudian sekarang dilepaskan ya Mbah, si Mbah masih punya rapalan itu loh, rapalan untuk ilmunya itu loh, kata-kata untuk ilmunya itu loh. Ya, kata-kata untuk ilmunya. Nanti si Mbah menyebutkan saya sama anak-anak muda ini berdoa. Betul. Si Mbah ini saya berdoa untuk terima Tuhan Yesus dulu, kemudian kita berdoa untuk pelepasan. Si Mbah ini kemudian menyampaikan rapalannya, kami berdoa. Wah ini seperti disetrum itu, kayak setrum itu. Kami berdoa, kami lepaskan, kami putuskan dengan ilmu-ilmu dulu, putuskan dalam nama Yesus. Lepaskan si Mbah ini, bebaskan si Mbah ini. Diputuskan dalam nama Yesus. Kemudian setelah hari Minggunya saya kembali ke Salatiga, kemudian saya kembali di situ, si Mbah ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Ternyata banyak orang-orang dulu itu yang sulit untuk mati. Aneh saudaraku ya, orang Kristen tapi masih suka ilmu-ilmu. Masih suka kejawen, kalau orang Jawa itu kejawen. Itu banyak. Itu mertuanya kakak saya juga begitu. Dalam kondisi yang tidak tidak bisa berbicara langsung. Tapi istri saya yang menerjemahkan bahasa Jawa, saya pakai bahasa Indonesia. Si Mbah ini juga nggak bisa mati. Agak mau mati nggak jadi, kayak dipermainkan gitu. Kemudian menantunya itu telepon sama saya. Karena masih saudara bilang, Mas, tolong minta didoakan. Si Mbah ini kalau mau meninggal itu kembali lagi. Mau meninggal kembali lagi, kayak dipermainkan sama setan. Kemudian saya datang sana, saya bilang, si Mbah harus terima Tuhan Yesus walaupun dia tidak mendengar, tapi kan di telinganya. Istri saya suruh menerjemahkan pakai bahasa Jawa. Untuk terima Tuhan Yesus, kemudian kita berdoa untuk pelepasan. Pelepasan, kami putuskan semua ilmu gelap yang ada di dalam si Mbah ini. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Kemudian kami pulang. Saya bilang sama istrinya si Mbah ini, Mbah, pokoknya nanti kalau terjadi sesuatu, si Mbah sabar saja. Saya pulang, dari Kulon Progo pulang. Sampai rumah Gunung Kidul, ditelepon sama di sana. Mas, si Mbah sudah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan itu bukan karena senang, tapi karena ya memang, ya puji Tuhan itu bukan karena si Mbah ini meninggal kemudian saya puji Tuhan. Ya, tapi karena dia mau meninggal sulit. Ya kan? Kan puji Tuhan toh? Puji Tuhan enggak? Kalau puji Tuhan atau gimana? Atau ikut berduka cita gitu? Iya. Gimana? Menurut pandangan saudara gimana? Puji Tuhan atau gimana? Dua-duanya ya? Atau innalillahi wa innalillahi rojiun gitu? Wa innalillahi gitu? Apa gitu? Iya kan? Dipanggil Tuhan. Oh ya puji Tuhan, dalam hati saya bikin gak puji Tuhan sama sana. Oh puji Tuhan berarti Tuhan telah membawa si Mbah ini ke rumah Tuhan. Karena sudah terima Tuhan Yesus. Walaupun gak mendengar. Jadi kalau ada orang seperti itu harus dibimbing untuk terima Yesus. Di telinganya saja. Di telinga saja. Terima Yesus, ikutin aja. Ikutin ya Mbah. Tuhan Yesus, nanti diikutin aja. Walaupun dia tidak mengucapkan kata, tapi dia mendengar. Orang yang gak bisa apa-apa ini tetap mendengar, saudara. Ya. Nanti pas kamu mengucapkan mah kaget mungkin ya. Ya. Jadi selalu meminta dan menuntut. Ya, tidak memiliki mental untuk menjadi berkat. Ini kalau masih anak-anak rohani. Kemudian anak-anak rohani ini cermat dalam tindakan-tindakannya. Ada komitmen untuk melayani Tuhan kalau anak-anak rohani. Memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, anak-anak rohani. Kemudian next lanjut. Bapak rohani. Ciri-cirinya berorientasi kepada kekekalan.
mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kalau makan, monggo silakan duluan. Jangan saya yang dulu. Nanti habis nanti. Ya. Itu masalah kecil loh. Betul ya? Masalah makan itu masalah perut. Walaupun kita juga lapar. Saya kadang-kadang monggo silakan duluan yang lebih tua. Ya. Nek tua biasanya ngambilnya enggak terlalu banyak. Kalau yang muda mungkin nanti lauknya tutup nasi lagi, kahilawnya tutup nasi lagi. Mungkin gitu ya. Jadi kemudian membangkitkan, ini ada kata yang salah, membangkitkan dan mempromosikan anak-anak rohani. Jadi kalau sudah jadi bapak rohani, jadi pemimpin rohani, dipromosikan. Kalau enggak bisa musik, diajarin musik. Yang tadi, waduh, udah mantap. Ya. Saudara yang punya karunia musik, diajarkan kepada teman-temannya. Luar biasa. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita ini bapak rohani. Kemudian memotivasi anak-anak untuk menjadi pemimpin masa depan. Memotivasi, selalu memberi semangat kepada orang lain. Kasih motivasi. Ayo kamu bisa melayani Tuhan. Gak usah takut. Kamu bisa main musik. Wah saya belum terlalu berani. Ayo pasti bisa kamu. Jangan bilang kamu tuh main musik gak bisa aja tampil. Bikin apa? Bikin down. Itu bukan bapak rohani. Bapak rohani selalu memberikan dorongan. Semangat. Kamu pasti bisa. Kamu pasti akan menjadi yang terbaik. Kalau kita punya anak-anak, kita kasih semangat terus. Jangan sama anaknya sendiri bilang, kamu itu anak, waduh sekarang. Itu bahaya. Berarti berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbicara kepada anak yang buruk, berarti berbicara kepada kita. Lah anaknya bilang anaknya sopo, kan gitu kan? Anaknya siapa? Saya gini juga anaknya bapak sama ibu, kan gitu ya. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada proses. Lanjut. Next lagi. Dari bayi rohani beranjak menjadi dewasa, bertumbuh ke arah Yesus. Kita menuju ke arah Tuhan Yesus, seperti Yesus. Meneladani apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus penuh dengan kasih, dia penuh dengan kepedulian, kita juga harus memiliki hal yang sama. Naik lanjut. Pembaharuan pikiran, tunduk kepada Allah dan bertobat dalam cara berpikir yang salah tentunya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia gelap ikut gelap, dunia terang ikut terang. Kita hanya ikut-ikutan aja. Kemudian berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah. Cara berpikir, perilaku kita, kata-kata kita. Yang dulunya suka marah-marah dengan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita keluarkan, sekarang dengan sabar untuk memberikan nasihat, bukan kemarahan. Kemudian membedakan kehendak Allah. Mana ini kehendak Allah atau kehendakku?
Jangan ketika kita duduk dengan sebelahnya naik bis, duduk di sebelahnya perempuan yang pakai rok pendek, jangan bilang biarlah Tuhan, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Berbahaya saudaraku ya. Jangan itu terjadi. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah itu yang harus kita lakukan. Mana yang baik, yang berkenan, itu yang harus aku lakukan di dalam hidup ini. Kemudian lanjut, menggali kebenaran Allah, memperoleh pemahaman-pemahaman baru yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan firman Allah itu. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita pahami saja, bukan hanya kita mengerti saja, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang akan melihat Yesus di dalam diri kita. Firman Allah itu akan hidup di dalam kehidupan kita dan akan membuat banyak orang yang diberkati oleh karena kehidupan kita. Kemudian Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Allah sendiri akan memberikan roh dan wahyu agar kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Orang yang mengikuti Tuhan Yesus aja tidak makan, Tuhan kasih makan. Mereka enggak minta loh. Mereka enggak minta. Mereka tidak mengatakan bahwa kami lapar, kami butuh makanan, Tuhan, enggak. Tapi Tuhan tahu kebutuhan mereka. Kemudian Tuhan kasih makan mereka 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk, perempuan dan anak-anak. Jadi Tuhan itu tahu, kalau kita mengenal Allah kita tahu Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu. Maka kita datang sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Kalau hari ini Tuhan belum dengar doa kita, besok belum, kita tetap doa sampai kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Jangan pernah putus asa. Ya. Kalau berdoa jangan pernah putus asa. Berdoa terus. Pasti suatu saat nanti kita dapatkan apa yang menjadi harapan kita. Kemudian mengejar kepenuhan Kristus, meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan, menang atas ujian dan godaan, mempertahankan iman dalam segala situasi, menang dalam ujian dan godaan. Kita harus menang dalam godaan, jangan kita yang menggoda malahan. Jangan kita yang mencobai, tetapi kita harus menang terhadap ujian dan cobaan. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus mempertahankan iman apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jangan kita jual dengan memperoleh segala sesuatu. Saya juga merasa kalau ada anak Tuhan yang mereka ninggalkan Tuhan hanya gara-gara dapat pasangan hidup yang gak kenal Tuhan. Waduh, rasanya gimana? Kemudian dibawa ke tempat ibadahnya mereka, kemudian dijanji, mengikrarkan, memproklamirkan bahwa dirinya sudah menjadi agama tertentu. Sedih rasanya. Mereka tinggalkan Tuhan. Padahal keselamatan itu hanya ada satu di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain.
Tidak ada. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Jangankan tinggalkan Tuhan. Biarlah firman Allah ini memberkati hidup kita. Kita terus menjadi dewasa dalam rohani. Kalau mau ke gereja, gak perlu ditelepon, gak perlu di WA. Hari Minggu, saya harus ke gereja. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus hidup dalam kebenaran. Saya harus hidup di dalam firman Allah. Supaya ketika saya pulang dari tempat ini, pergi ke Papua, saya akan membawa garam dunia menjadi berkat di sana. Ini oleh-oleh saya dari Jogja. Ya. Jangan oleh-olehnya, mana kamu pulang dari Jogja? Ya begini oleh-olehnya, sama dengan dulu waktu berangkat. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi dulu kamu kan minum-minum. Sekarang sudah enggak, karena saya sudah bertobat. Saya sudah percaya Yesus. Dan saya akan membawa dampak di Papua sana. Supaya orang yang minum tidak minum lagi. Tetapi mereka meninggalkan itu semuanya dan setia kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan dalam hidup kami. Agar ini bukan menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Agar kami menjadi dewasa dalam rohani kami. Sehingga kami bukan menjadi anak-anak yang gampang, yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami senantiasa berdiri di atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, yang akan membawa dampak bagi orang lain Tuhan. Sehingga melalui hidup kami banyak orang yang diberkati. Bahkan banyak orang yang bertobat, bertekun lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun harapan-harapan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini mereka dalam pergumulan, kekuatan Tuhan sempurna mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jika mereka hidup di dalam dosa, lepaskan mereka Tuhan dari segala ikatan dosa yang mengikat kehidupan mereka. Lepaskan itu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga mereka dibebaskan. Sehingga mereka hidup di dalam Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu cukup sampai di sini. Tetapi biarlah itu akan membangun hidup kami. Agar hidup kami menjadi dewasa dalam Engkau Tuhan. Semakin serupa dengan Engkau. Kau memberkati firman-Mu, Kau tanamkan itu di dalam hidup kami, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa.
Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari Roh Kudus, Engkau sendiri akan menyucikan hati, pikiran, jiwa, roh kami, agar kami layak untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan satu pujian, salibnya, salibnya, yang bertugas untuk mengedarkan roti dan anggur. Salibnya, salibnya, sangat mulia. Dosa
sudah dikorbankan untuk saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya mati binasa oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan telah memberikan tubuh dan darah-Nya untuk kita, agar kita memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan kekal. Sebelum kita akan makan roti dan anggur ini, saya akan membacakan firman Allah di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan ambil anggur kita. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan yang tercurah bagi kita untuk pengampunan dosa, sehingga melalui darah-Nya kita memperoleh pengampunan dosa, dan oleh darah-Nya pula kita memperoleh kesembuhan. Haleluya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita akan bersama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela bagi kami orang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Percayalah saudaraku yang saat ini sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang pada saat ini dalam pergumulan Tuhan menolong saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini ya Tuhan. Kami berdoa jika di antara kami ada yang sakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Hari ini Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Jika ada saat ini mereka sedang mengalami kelemahan iman Tuhan, Engkau sendiri akan membangkitkan iman mereka Tuhan, agar mereka bertumbuh menjadi dewasa, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Apapun kerinduan, harapan mereka, cita-cita mereka, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong di dalam masa perkuliahan mereka. Engkau menolong di dalam setiap rumah tangga mereka. Engkau mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang setia kepadamu. Dan kami percaya Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menaikkan pujian syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya kembalikan ke Bapak acara. Cek.
kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan mengangkat satu pujian, besarkan nama Tuhan, kepada yang bertugas. Kita akan berdoa buat persekutuan kita, persekutuan ekumene se-Jawa Bali, dan kita juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang memberikan waktu mereka untuk melayani kita, para mahasiswa, dan juga kita berdoa buat bangsa dan negara. Doa ini akan dipimpin oleh Mama Alan. Mungkin ada pokok-pokok doa yang akan ditambahkan. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu di tempat ini bukan karena kebolehan kami atau karena kebetulan, tapi kami tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan, panggilan Tuhan bagi kami, untuk kami datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat ini. Kami sudah menaikkan setiap pujian syukur, kami sudah menaikkan setiap penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik atas hidangan rohani yang Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman yang baru saja kami sudah dengar Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami yang baru sudah kami mendengarkan firman
firman Allah. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menuntun setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami. Dan Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau berkati terus dalam tugas dan pelayanan hamba-Mu. Dan Engkau berkati setiap jemaat yang digembalakan saat ini Tuhan. Engkau kiranya turut campur tangan memberkati dalam keluarga, dalam setiap pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bersama dengan Ibu Pendeta Tuhan, Engkau memberkati. Dan kedua anak mereka Tuhan yang saat ini sedang kuliah maupun yang kerja, Tuhan kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat-berkat Engkau, berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama akan Tuhan limpahkan kepada keluarga mereka. Kami percaya berkat berkelimpahan Tuhan limpahkan bagi mereka Bapa. Tuhan akan senantiasa memelihara, menjaga dan memimpin dalam setiap kehidupan mereka. Bila kekuatan perlindungan daripada Allah Bapa senantiasa memberkati hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat persekutuan kami di Oikumene ini Tuhan, yang ada se-Jawa Bali, baik yang ada di tempat ini di Jogja ini, lebih khususnya kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak mahasiswa yang sudah bersama-sama dengan kami pada hari ini bersekutu di tempat ini. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi kami. Engkau memberkati kami Tuhan senantiasa dalam setiap kebutuhan kami. Dalam perkuliahan mereka senantiasa Engkau memberkati, baik biaya kuliah mereka, biaya kos mereka, biaya makan mereka Tuhan. Engkau senantiasa limpahkan berkat-Mu. Dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Engkau bagi mereka Tuhan, hari demi hari yang akan mereka lewati Bapa yang baik. Engkau juga memberkati Tuhan buat Bapak Gembala kami yang saat ini sedang berada di Jakarta. Engkau memberkati hamba-Mu di sana Tuhan. Kiranya Tuhan terus turut campur tangan memberkati dalam kehidupan hamba-Mu yang saat ini keluarga hamba-Mu sedang menghadapi masalah. Tuhan kiranya Engkau turut campur tangan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan. Kami percaya Tuhan akan menolong dalam setiap masalah yang dihadapi saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga persekutuan Oikumene yang ada di Salatiga, buat hamba-Mu Melki Tuhan, bersama anak-anak mahasiswa di sana Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka Bapa yang baik, sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin bertumbuh. Dan kiranya Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di sana Bapa. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan buat Bapak Pendeta Yosafat yang ada di Purwokerto. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanan Bapa yang baik, yang saat ini sedang mengembalakan setiap anak-anak mahasiswa di sana. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi hamba-Mu dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati dan mencukupi hamba-Mu dalam setiap pelayanan, bahkan kehidupannya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Tuhan terus pakai kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami lebih semangat lagi, kami gunakan lagi untuk lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Baru sudah terlintas di depan kami berikan persembahan. Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat memberi di minggu-minggu yang akan datang Bapa yang baik. Kami percaya segala berkat-Mu Engkau perintahkan untuk mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian syukur Tuhan. Syukur yang ku naikkan
sementara Bapa kami mau meninggalkan tempat ini, kami mau pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kami, menolong di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam segala hal yang kami lakukan, sehingga semuanya itu memberkati hidup kami dan mempermuliakan nama-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Dari hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan sampai Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita telah selesai. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua.